Selamat berjumpa kembali bersama saya Henggi. Seperti biasa akan membawakan sebuah alur cerita film. Di sini saya tidak akan spoiler di awal. Oke, sebelum lanjut mohon luangkan waktu untuk memberi saya semangat dan dukungan pada konten terkait. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Yuk kita lanjut ke alur ceritanya. Kisah dimulai dari seorang petualang, seseorang yang bernama Ellie, untuk tetap bertahan hidup pasca nuklir peperangan yang mengakibatkan kekeringan serta kelaparan. Ellie berusaha mengumpulkan barang apapun yang berguna dari rumah kosong yang ia jumpai. Kemudian Ellie beristirahat menghabiskan malam sembari menyantap hewan liar hasil buruan tersebut. Sebelum tidur ia membersihkan tubuhnya menggunakan tisu pembersih galon, kemudian membuka sebuah buku hingga ia pun terlelap. Keesokan harinya Ellie kembali melanjutkan petualangannya. Entah apakah tujuan, kita akan ikuti saja bersama. Di saat bertemu seseorang, Ellie menyadari bahwa orang itu mencoba mengalihkan perhatiannya. Untuk bisa bertahan hidup di wilayah krisis, maka sudah hukumnya yang kuat akan membinasakan yang lemah. Tidak ada pilihan lain di saat bertemu orang-orang jahat, selain harus melawan atau disingkirkan. Setelah menghabisi geng jalanan seperti biasa, ia selalu mengambil barang yang bisa dimanfaatkan. Di masa itu, selain bahaya dari orang-orang jahat, tidak bisa dipungkiri ancaman terbesar adalah air. Semua rela adu fisik demi mendapatkan air minum. Perjalanan dilanjutkan kembali dan sempat terhenti ketika Ellie menyaksikan beberapa geng jalanan yang merampok dan menghabisi orang yang lemah. Tibalah Ellie di sebuah kota yang sepertinya kurang bersahabat. Tanpa khawatir akan hal itu, Ellie kemudian mendatangi tempat servis elektronik. Setelah orang itu memastikan bila Ellie bukanlah orang jahat, kemudian Ellie meminta mengisi daya pemutar musiknya yang sudah kehabisan baterai dengan barter bayaran menggunakan pemetik api yang ia temukan sebelumnya dan sedikit pembersih tisu galon. Di waktu yang sama, geng yang ia jumpai sebelumnya berhenti dan menuju sebuah bar yang berada di seberangnya. Rupanya mereka menemui seseorang penguasa kota ini yang bernama Charnek. Dan geng jalanan tersebut sengaja diperintahkan Charnek untuk mencari sebuah buku. Buku yang dimaksud ternyata belum ditemukan dari banyaknya buku yang sudah dibawakan oleh mereka. Sambil kecewa, Charnek meminta mereka setelah beristirahat agar segera kembali ke jalanan untuk terus mencari. Karena di bar tersebut satu-satunya tempat yang memiliki air minum, sehingga Ellie mendatangi seperti biasa melalui barter dengan barang-barang yang ia kumpulkan dari jalanan untuk bisa mendapatkan air. Awalnya Mimin mengira ini kucing lucu. Pemilik itu meminta Solara segera mengambilkan air. Salah satu geng jalanan tadi kemudian mendekati Ellie dan mulai mengganggunya sehingga inilah yang terjadi. Semua geng jalanan itu disapu rata olehnya. Sementara itu, Charnek pemilik bar tersebut yang merupakan penguasa kota, setelah melihat kemampuan Ellie maka ia menawarkan agar bekerja untuknya. Tentu saja Ellie menolak karena ia masih perlu melanjutkan perjalanan ke tujuannya dan hanya singgah karena memerlukan beberapa air minum. Charnek kemudian memberikan air minumnya dan meminta tinggal dulu semalam, sambil memberikan waktu untuk memikirkan tawarannya tersebut. Saat malam, Charnek mencoba membujuk Ellie dengan mendatangkan Solara ke kamarnya. Tetapi Ellie yang mempunyai iman kuat, ia tidak terpancing.
Akhirnya terungkaplah bahwa Solara sebenarnya tawanan di tempat itu dan ibunya yang buta saat ini bersama Cernek sebagai jaminan. Karena kasihan, Eli kemudian memberikan Solara makanan yang tentu saja dimulai dengan berdoa. Solara yang melihat Eli berdoa, tentunya itu menjadi hal baru yang ia saksikan. Dear Lord, we thank you for this meal of companionship in hard times. Sehingga saat bersama ibunya ketika makan, Solara mencoba menirukan doa tersebut. Yang tentu saja itu membuat Cernek mengetahui bahwa Eli mempunyai buku yang ia cari selama ini. Jadi dapat disimpulkan itu adalah sebuah kitab suci. Oleh karena itu, mereka segera mendatangi ke kamar Eli. Namun disayangkan ia sudah tidak berada di kamarnya. Setelah mengambil kembali pemutar musiknya, kemudian Eli bergegas pergi yang rupanya ia akan menuju ke barat. Tapi begitu ia berada di luar, ia kemudian dicegat. Karena tidak juga memberikan apa yang diinginkan Cernek, akhirnya ini pun terjadi. Shoot him, please. Seakan ada kekuatan yang melindungi Eli sehingga peluru tidak bisa mengenainya sehingga ia pun berlalu pergi. Solara yang melihat ketakjuban itu akhirnya berinisiatif mengikuti Eli pergi. Singkatnya, Eli bersama Solara pergi bersama dan tentu saja Cernek yang terluka terlebih buku tersebut harus ia dapatkan. Maka Cernek dan semua anak buahnya bergerak untuk bisa menemukan mereka. Saat beristirahat di situ terungkaplah bahwa buku yang dibawa Eli adalah satu-satunya yang masih selamat dari pasca perang. Berisi pencerahan rohani dan semua ilmu tentang kehidupan, singkatnya sebuah kitab suci versi King James. Yang entah kenapa tidak dijelaskan di dalam film ini sehingga kitab karya King James tersebut banyak dimusnahkan. Dan Eli yang mendapat hidayah menuntun ia untuk menyerahkan buku itu ke barat. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan dan berhenti di sebuah rumah. Seperti biasa bermaksud bisa menemukan makanan dan air. Maka mereka akhirnya bertemu dengan sepasang lansia pemilik rumah itu. Setelah memastikan mereka bukan orang jahat, akhirnya dipersilahkan masuk. Tidak beberapa lama kemudian Cernek akhirnya menemukan mereka. Karena tidak juga menyerahkan buku sehingga ini pun terjadi. Eli dan Solara semakin tersudut. Terlebih lagi pasangan lansia itu akhirnya tepar sehingga mereka pun berhasil ditangkap. Setelah diancam tidak mau hal buruk terjadi kepada Solara, dengan berat Eli menyerahkan buku tersebut yang susah payah ia perjuangkan. Meski buku sudah didapat, Cernek dengan sombongnya memperlihatkan ke anak buahnya bahwa Eli hanyalah orang biasa, tidak memiliki ilmu seperti yang anak buahnya bilang. Seakan tak percaya ia bisa terluka dan mempertanyakan di manakah Tuhannya saat ia membutuhkan. Namun yang pastinya, Eli tak berdaya dan Cernek pergi membawa Solara bersama buku tersebut. Tentunya ia sangat senang bisa mendapatkan buku langka tersebut, karena melalui buku yang penuh penuntun ilmu kehidupan, ia akan menuntun menjadi penguasa untuk membangun kota kecil tersebut menjadi besar. Di saat perjalanan kembali, tiba-tiba saja Cernek yang sudah mendapatkan buku itu tidak mau pusing. Ia langsung memilih kembali saja ke kota. Singkatnya, Solara berhasil menemukan Eli yang tetap terus berjalan ke barat sambil luka tembak yang ia derita dan tentu tanpa buku tersebut ada padanya lagi. Di tengah perjalanan, Solara bertanya kenapa tetap ke barat sedangkan buku itu sudah tidak ada lagi. Bukankah itu sia-sia? Sambil membalut luka menahan darah yang terus keluar, Eli mengatakan, selama 30 tahun aku membaca dan melindungi buku itu dalam perjalananku. Tetapi aku lupa dan baru menyadari bahwa aku juga harus mengamalkannya. Singkatnya, Eli sudah hafal semua bait isi dari buku tersebut, semua ada di kepalanya.
Akhirnya mereka sampai di barat tempat yang dimaksud. Rupanya ada komunitas besar yang bertahan di situ selamat dari pasca perang. Kemudian Ellie menyuruh sang penulis itu segera menyiapkan banyak kertas dan mulai mencatat setiap kata yang Ellie ucapkan sama persis dengan yang harus ditulis. Begitu juga dengan Cernek yang sudah tiba di tempatnya setelah berhasil membuka segel buku itu. Dengan tidak sabarnya dan penuh kebahagiaan ia segera meraih dan membuka buku tersebut. Namun alangkah kecewanya Cernek begitu ia melihat isi buku tersebut dan hampir tak percaya. Ya, ternyata buku itu menggunakan huruf Braille yang diperuntukkan bagi kaum tunanetra saja. Yang dimana ibu saudara yang buta pun karena sudah lama tidak membaca sehingga lupa cara mengeja huruf Braille tersebut. Cernek yang sakit karena menahan luka tembak membuat keadaan semakin parah. Setelah mengetahui kenyataan yang ia nantikan bertahun-tahun ternyata tidak sesuai harapan dengan buku tersebut. Melihat kondisi bosnya seperti itu ditambah teman-teman mereka banyak yang tewas karena iming-iming janji Cernek tentang buku itu sehingga mereka memberontak. Dan kita tahulah nasib Cernek selanjutnya. Dan kisah pun diakhiri dengan bait terakhir dari Alkitab versi King James tersebut selesai dituliskan Ellie pun meninggal dalam keadaan tugas sudah selesai. And for keeping me resolute when all around seem lost. Tinggallah saudara yang mewariskan semua barang milik Ellie dan tampaknya ia akan kembali menyelamatkan ibunya.